Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048 dari kelas G, Prodi Perpajakan, mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Di sini saya akan membahas materi pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap, gaji bulanan, upah harian, dan uang rapel. PPh pasal 21, pegawai tetap gaji bulanan, yaitu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan, komisaris, dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Tahap utama dalam menghitung pajak penghasilan atau PPh pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi 1. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya. 2. Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. 3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. 4. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 5. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Bagi pegawai tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu 1. Biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500 sebulan. Kedua, iuran pensiun dan hari tua. Besarnya biaya pensiun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200 per bulan. Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP, sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sama dengan penghasilan dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh soal pegawai tetap gaji bulanan. Jimmy Hakim bekerja pada PT Sejahtera dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 7 juta rupiah. Jimmy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Jimmy menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji per bulan sama dengan 7 juta rupiah dikurangkan dengan biaya jabatan yang dimana 5% dikali 7 juta rupiah sama dengan 350 dan iuran pensiun sama dengan 100.000, hasilnya 450.000 dikurangkan
dengan gaji pokok 7 juta dikurang 450 yang didapatkan penghasilan neto sebulan sama dengan 6.550. Lalu penghasilan neto dikalikan dengan setahun, yaitu 6.550 dikali 12 sama dengan 78.600.000 rupiah. Karena Jimmy Hakim tidak punya anak, jadi untuk PTKP-nya K/0. Untuk wajib pajak sama dengan 54 juta. Untuk wajib pajak menikah atau istri sama dengan 4.500.000 yang hasilnya 58.500.000. Lalu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP, hasilnya 20.100.000 rupiah. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun 5% dikali 20.100.000 sama dengan 1.005.000. PPh pasal 21 sebulan sama dengan 1.005.000 dibagi 12 sama dengan 83.750. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 21 terhadap upah harian. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang harian telah melebihi 450 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah upah atau uang saku harian atau rata-rata uang upah harian setelah dikurangi 450 dikalikan 5%. Contoh soal pegawai tetap upah harian. Aldino pada tahun 2015 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 250. Aldino kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Aldino membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Penghasilan sebulan Aldino dikalikan 26 hari, di mana hasilnya 6.500.000. Premi jaminan kecelakaan kerja sama dengan 65.000. Premi jaminan kematian sama dengan 19.500. Penghasilan brutonya 6.415.500 dikurangkan dengan biaya jabatan sama dengan 320.775, iuran pensiun 35.000, iuran jaminan hari tua 130, hasilnya 485.775. Lalu penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua yang hasilnya 5.929.725. Penghasilan neto setahun dikali 12 hasilnya 71.156.700. PTKP-nya
Untuk wajib pajak 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan karena mempunyai seorang anak 4.500.000, hasilnya 63 juta. Lalu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP, hasilnya 8.156.700. Pembulatannya menjadi 8.156.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 8.156.000 sama dengan 407.800. PPh pasal 21 sebulan 407.800 dibagi 12, hasilnya 33.983. PPh pasal 21 sehari 33.983 dibagi 26 sama dengan 1.307. Lalu berikutnya ada pemotongan PPh pasal 21 terhadap uang rapel. Uang rapel adalah bagian gaji atau ketidakseimbangan berupa uang yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan. Jadi, rapel biasanya terjadi karena adanya kenaikan gaji yang terjadi saat surut. Misalnya keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2014, sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014, berlaku surut atau mundur. Maka, atas kekurangan pembayaran gaji dari bulan Januari sampai Juni, yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel. Ini adalah salah satu contoh soal pegawai tetap yang menerima uang rapel. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.